Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kami terhormat Bapak Ades Dinangun, para punten, maaf bapak-bapak yang lainnya kami hormati, saya tidak tahu siapa saja, dan Bapak Ibu sekalian yang terhormat, selamat siang. Semoga kita semua dalam bahagia. Mohon izin saya dipersiapkan jujur di atas. Mohon izin, mohon maaf. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi ceramah dari Pak Yai Makmun, alhamdulillah luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan as'aluka kalimat haqi wa dhurru wa ridha sa'atuka bi'ismil ma'adun wa dhurru bi'adin awazin Jalur kalkalat kafa ya'in sediasin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bin Abdul Mahmud Al-Fa'adun Salatin Al-Fa'adun Salamin Alaika Sayyidina Rasulullah SAW. Amma ba'du. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para panitia yang telah mengundang saya untuk menyampaikan sepatah dua patah. Mohon izin saya tidak menggurui, di sini hanya disuruh menyampaikan. Jadi substansinya saya hanya menyampaikan, tidak bermaksud menggurui. Semoga yang saya sampaikan nanti ada manfaat untuk kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai inti dari kupasan nanti, tadi dari Pak Yai sudah bilang besaran lepas Al-Fatihah, yang insya Allah akan sedikit saya kupas tentang surat Al-Fatihah. Untuk mengenang leluhur kita Bapak Ibu, mari kita sama-sama membang ilim-ilim. Sakit nggih? Sakit nggih? Nggih. Saya kebetulan kalau ceramah sukanya pakai ilim-ilim dulu gitu, karena mengingat perjuangan leluhur kita semua, dan Sunan Kalijaga yang luar biasa dalam mensikarkan agama Islam sehingga kita anak cucunya menjadi umat Islam. Tidak lupa tentu kepada Rasulullah juga, tapi di tanah Jawa Wali Songo yang menyebarkan dan yang lain-lain tentunya. Baik, sama-sama Bapak Ibu kita kembang sama-sama deh. Oke, kita mulai ya. Karena ini jam kawan, jam ngantuk. Jadi kita santai mawon. Nggih maklumkan Pak Kaden nggih. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu. Saya menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Jawa saya, maaf saya kelahiran Sumatera walaupun Bapak Jogja Ibu Solo, tapi lahir di Sumatera, gede di Kalimantan. Belajar agama di Banjarmasin, sama di Jawa. Jadi bahasa Jawa halus saya nggak ada. Jadi maaf saya pakai bahasa Indonesia ya. Enten Bapak Ibu. Ini acaranya tadi judulnya Khataman Quran. Berarti anak-anak kita sudah bisa membaca. Sementara wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah pada Rasulullah yaitu suratul Al-Alaq. Bapak Ibu saya yakin tahu semua. Bunyi ayat pertama apa Bapak Ibu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Bacalah dengan
menyebut nama Tuhan. Yang dibaca Tuhan yang mana? Kan disuruh baca, gimana betul? Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Oke, kita mulai membaca basmalah dulu. Dalam Al-Fatihah itu ada 7 ayat ya. Jadi saya sangat terkesan dengan pesannya ya. Elingono ayo padha lagu ilmu saroning lagu ayo padha eling lan waspada tedalan siratal mustaqim. Apa tadi? Ilmu saroning lagu. Falsafah Jawa ini Bapak Ibu sangat luar biasa. Kita ini banyak tahu ini. Ini sing dadi masalah dilakoni napa mboten. Ini permasalahan utama. Kehidupan itu kita banyak tahu ilmu, tapi kita tidak berkomitmen untuk menjalankan ilmu itu. Ini yang menjadi masalah utama dalam kehidupan. Sekarang kita satu hari baca Al-Fatihah berapa kali? 17 kali. Baca Al-Fatihah itu 17 kali. Ada apa Allah menyuruh kita baca Al-Fatihah 17 kali? Ada rahasia apa dalam suratul Al-Fatihah? Kenapa kita setiap hari selalu membaca Al-Fatihah? Untuk apa itu semua? Tentu, tentu ada manfaat. Ayat pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Meminum baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau berjalan baca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita sudah tahu belum? Tahu saya yakin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Setiap hari kita baca puluhan kali, bahkan ratusan kali kita bersama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pertanyaannya, betulkah kita ini menjadi sifat kasih sayang? Betulkah kita bisa mengambil nilai-nilai kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim? Betul. Pripun yang lakoknya Bismillahirrahmanirrahim pripun? Dia lakunya Bismillah itu pripun? Kaping sepindah loh. Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih. Semua kita jadi kasih sama Allah. Kita pun bisa menjadi sifat kasih sama teman, sama saudara, sama suami, sama istri, sama anak. Kita punya sifat kasih, punya sifat welas asih. Nah, sifat welas asih itu datangnya dari laqad ja'akum minallahi nurun assalam, laqad ja'akum minallahi nurun ar-rahman, laqad ja'akum minallahi nurun ar-rahim. Jadi kalau saya setiap hari sama Pak Kades, berarti setiap hari ilmu saya akan dikasih tahu sama Pak Kades. Ilmu tentang desa, aku ingin kasih desa. Kalau Pak Kades punya pertanyaan, saya akan diajari pertanyaan sama Pak Kades. Lama-lama saya akan punya ilmu apa yang disampaikan oleh Pak Kades. Begitu. Begitu pula dengan Allah. Kalau kita setiap hari bersama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kalau kita tidak punya sifat welas asih, berarti disconnect. Jadi kunci utama kehidupan, kunci utama beragama, kunci utama bermasyarakat, sifat welas asih. Itu ada di dalam Jawa. Terkadang kalau kita punya kepentingan, kita bisa welas asih, kita bisa baik sama orang. Tapi kalau kita tidak punya kepentingan, mampukah kita berbelas kasih sayang? Kalau saya mampu loh baik. Saya ceramah di mana-mana kadang nggak dibayar, nggak apa-apa. Saya menyelamatkan orang yang dari tersesat menjadi orang yang tobat sudah banyak, tidak minta bayaran. Saya buktikan saya welas asih saya terhadap orang-orang yang masih menderita. Saya buktikan welas asih saya terhadap orang-orang yang masih tersesat. Saya buktikan juga welas asih terhadap anak-anak saya. Tidak mau saya berkata-kata kasar terhadap siapapun. Sifat welas asih. Iku wis ana nang falsafah Jawa.
Ternyata dalam agama Islam juga kunci utama adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak punya sifat kasih sayang, kalau Allah tidak punya sifat ar-Rahman, kita tidak ada di sini hari ini. Sudahkah kita bersyukur dengan kalimat basmalah? Ya Allah, terima kasih telah mengajarkan aku kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sehingga aku sadar bahwa ternyata Engkau memiliki sifat kasih dan sayang. Sifat kasih sayang itu juga datang dari Engkau, ya Allah. Ini yang harus dipahamkan, Bapak. Jadi tidak perlu sifat kelas asik, perilakunya juga baik. Nah, di dalam diri manusia itu ada sifat baik dan sifat jelek. Nah, sifat jelek kita akan hancur dengan sifat kasih sayang. Kalau kita peduli dengan diri kita tidak membiarkan diri ini penuh kebencian. Kalau kita peduli dengan diri kita tidak membiarkan mulut ini berkata-kata kasar. Kalau kita peduli dengan mata kita tidak membiarkan mata ini untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Itulah welas asih yang harus kita paham dalam kehidupan. Dan semangat kita semua. Saya begini untuk saya, panjenengan begitu ya untuk panjenengan. Tidak lain, tidak bukan. Saya tidak mau merasa hebat. Karena semua ilmu itu hanya untuk kita sendiri. Orang lain itu hanya mendapatkan dampak. Kalau ada orang mau belajar sama saya kasih. Kalau tidak ada masalah bersama. Nonton. Inilah pengamalan basmalahnya. Terus kita setiap hari membaca apa? Kali basmalah apa mau? Kali bismillah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Betulkah pujian kita hanya untuk Allah? Jangan-jangan pujian kita untuk orang teman-teman kita yang hebat. Jangan-jangan pujian kita hanya untuk kiai yang hebat. Jangan-jangan pujian kita hanya untuk aksi yang cantik. No. Kalau kita tidak ada lain pujian hanya kepada Allah. Ya, kalau pujian kasih ke orang lain bahaya. Kalau ilmu tasawuf dinamakan syirik khafi. Sebab itu jagalah hati, jangan sampai terjebak syirik. Pujilah hanya Allah. Betul. Kalau kita benar-benar hanya memuji Allah, ya kita buktikan Bapak Ibu. Maju subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Melaku subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di mana pujian kita hanya Allah. Minimal setelah sholat kita baca tasbih 3 menit. Rasakan baca tasbih kan bang, coba. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah. Gak rasanya. Nikmatin loh. Kuping ini gunakan untuk mendengar. Mulut kita sendiri berbicara, kuping kita mendengar Bapak Ibu. Baca. Pejamkan mata Anda, coba saya buktikan. Oke, Bapak Ibu yang berbicara stop. Pejamkan mata Anda. Pejamkan mata Anda. Oke, yang di belakang, pejamkan mata Anda. Oke, saya minta pejamkan mata Anda. Latihan 5 menit. Halo. Pejamkan mata Anda. Oke. Oke, siap. Pejamkan. Kalau pejamkan berarti tidak ada suara. Mulutnya diam. Oke. Rasakan kalimatnya. Rasakan. Subhanallah. Rasakan. Ulang. Subhanallah. Sudah sana. Rasakan. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Sekarang rasakan suara jenengan piyambak, supaya jenengan dapat cahaya, dapat nur dari Allah. Pejamkan mata Anda, telinga Anda konsentrasi di mulut Anda. Bacanya
Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Dari sini kan, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Antum caranya pun rasakan. Jadi seperti Rasul. Jadi kalau kita bisa merasakan apa yang kita ucapkan, maka nurnya akan turun. ini. Nah, cahaya ini yang kita butuhkan dalam hidup, Bapak. Sampai kita ngaji nak banget cahayanya percuma. Sampai sholat Medina nak banget cahayanya percuma, Bapak. Cahaya inilah yang menerangi pikiran kita. Cahaya inilah yang menerangi jiwa kita, dan cahaya inilah yang menerangi hati kita. Cahaya inilah yang menerangi perilaku kita dan kehidupan kita. Oleh sebab itu, dikala kita membaca kalimat-kalimat atau ayat-ayat Allah, rasakan. Oke? Do you understand? Apa mau? Rasa? Rasa. Aja rumangsa bisa nih. Bisa dimangsa. Itu dilakoni. Jadi nek jenengan setiap baca ayat Anda pakai rasa, maka nur ilahi akan masuk ke dalam diri jenengan. Nur ilahi inilah yang membersihkan noda-noda dosa. Nur ilahi inilah yang membersihkan jiwa-jiwa sampean. Nur ilahi inilah yang membersihkan hati sampean. Siapa yang tidak pernah marah dalam kehidupan? Pasti pernah. Siapa yang tidak pernah benci dalam kehidupan? Pasti pernah. Dan itu menjadi dosa. Bagaimana cara membersihkannya? Kita butuh yang namanya cahaya penuh. Laqad ja'akum minallahi nur. Telah datang kepadamu cahaya. Mau datang cahaya malam apa? Malam ini. Sore atau siang? Sore. Mau dapat cahaya sore ini, Bapak Ibu? Mau ya? Oke. Dapat yang panjang saya, sederhana. Sekali lagi, pejamkan mata Anda. Pejamkan, langsung praktek. Pejamkan lagi. Nah, yang kau dapat, silakan pejam. Oke, relax. Tak ada suara. Oke. Tarik nafas. Buat nafas, Allah. Oke. Tarik nafas, Buat nafas, Allah. Tarik nafas, Buat nafas, Allah. Oke. Sampai merasakan pertama. Rasakan kehadiran Allah di depan jenengan. Ketemu presiden sampai konsentrasi, hormat. Sekarang ketemu Allah, rasakan dalam rasa. Rasakan Allah di depan jenengan. Bukan saya. Rasakan kedua orang tua jenengan di depan jenengan. Rasakan cintanya orang tua kita. Oke? Setelah dirasakan, rasakan kehadiran anak-anak jenengan dengan penuh cinta. Oke? Yang masih ngomong berarti belum bisa merasakan. Oke. Saya nggak peduli siapapun, sama-sama kita hamba Allah di sini dirasakan. Baik? Ikutin saya. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ikutin doa saya.
Ya Allah, dengan segala rahasia asmamu, wahai Zat yang maha pengasih dan penyayang, sucikanlah jiwaku, sucikanlah hatiku, sucikanlah pikiranku. Ya Allah, wahai Zat yang maha suci, wahai Zat yang maha menyelamatkan, selamatkanlah aku, keluargaku, anak-anakku dari kehidupan dunia dan akhirat. Ya Allah, demi kemuliaan asmamu al-karim, muliakanlah kehidupanku di dunia dan akhirat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Laqad ja'akum minallahi nurun, laqad ja'akum minallahi nurun. Assalamu qudus al-karim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah walaupun suasana siang kawan ngantuk, biar nggak ngantuk ikut ngobrol ya, nggak apa-apa, santai saja. 2 ayat kita diskutas tentang basmalah, tentang tasbih. Alhamdulillah rabbil alamin. Kahir Bapak Ibu. Siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Yang tahu? Ya Allah, berikanlah aku jalan yang lurus. Pertanyaannya, jalan yang lurus seperti apa Bapak Ibu? Halo? Pertanyaannya, jalan yang lurus seperti apa Bapak Ibu? Karena kita tidak tahu. Jalan dia namanya nggak enak terus. Kita betul. Jalan yang lurus adalah jalan yang diberikan nikmat, bukan jalan yang disesatkan. Apa mau? Jalan yang diberikan nikmat, jalan yang bukan disesatkan. Apa itu jalan yang diberikan nikmat, Bapak Ibu? Apa? Halo? Apa beli? Ayo. Jalan yang diberikan nikmat itu apa? Kesehatan, benar. Keberkahan, benar. Kenikmatan, nikmat yang mana? Ya sakarete ya Pak. Terus hutang lunas, apa lagi? Wah, kakek hutang lunas tuh, hutang lunas seneng ya. Membuat hutang. Apa lagi Bapak Ibu? Jalan yang diberikan kita jawaban berdasarkan ilmiah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Alif lam mim dalikal kita mulai dari mutakin sampai ayat 5. Berbaiklah kalian pelajari di rumah. Itulah jalan yang diberikan nikmat. Jalan yang disesatkan ayat 6 sampai ayat 13 surat Al-Baqarah. Silakan dibayar Bapak Ibu sekalian. Kalau jenengan ingin tahu apa itu ihdinas siratal mustaqim, jawabannya ada di Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, 6 sampai 13. Entah. Baik, saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata Gus yang menyinggung, ada kata Gus yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Beginilah saya bersalam dalam menyampaikan agar apa tujuannya tidak lain tidak bukan supaya panjenengan benar-benar mendapatkan cahaya ilahi atau nur ilahi. Amin. Allahumma amin. Belajar tadi sudah kita sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.